Adik-adik kelas 7, ketemu lagi pada ekspedisi Astro Quest bersama astronot cilik yang akan memulai ekspedisi menjelajahi tata surya kita. Yuk, segera kita lakukan penjelajahan. Let's go! Kini kita tentukan tujuan pembelajarannya, yaitu menjelaskan pengertian sistem tata surya dengan benar. Menjelaskan letak dan susunan tata surya di alam semesta dengan tepat. Mengidentifikasi bagian-bagian matahari dengan tepat. Mengidentifikasi karakteristik spesifik planet dan benda langit, serta memahami posisi bumi dalam sistem tata surya. Nah, adik-adik, saatnya kita menjelajahi ruang angkasa. Yuk kita mulai dari tata surya, matahari, planet dan benda langit lainnya. Sistem tata surya adalah kumpulan objek astronomi yang terikat gravitasi, terdiri dari matahari, planet, bulan, asteroid, komet, dan debu antar bintang. Matahari memancarkan energi dan cahaya untuk kehidupan di bumi. Planet-planet mengorbit dalam jalur elips, masing-masing dengan karakteristik unik. Asteroid dan komet menambah misteri sistem tata surya, membentuk ekosistem kosmik yang kompleks dan indah. Tata surya terdiri atas 8 planet, 5 planet kerdil, lebih dari 200 satelit, 995.369 asteroid, dan 3.679 komet. Setiap benda langit ini bergerak dengan orbit tertentu, terus-menerus bergerak. Sekarang kita mau menjelajah matahari. Gravitasi matahari menyatukan tata surya, menjaga agar segala sesuatu, dari planet terbesar hingga partikel yang terkecil, tetap berada di orbitnya. Hubungan dan interaksi antara matahari dan bumi mendorong terjadinya musim, arus laut, cuaca, iklim, sabuk radiasi, dan aurora. Meskipun istimewa bagi kita, ada miliaran bintang seperti matahari kita yang tersebar di seluruh galaksi Bima Sakti. Bagian-bagian matahari itu apa saja, adik-adik? Inti, sumber energi, fotosfer, permukaan yang terlihat, kromosfer, dan korona, lapisan terluar. Tas matahari memengaruhi fenomena di bumi, seperti iklim dan cuaca. Bintik matahari, dengan suhu lebih rendah dan aktivitas magnetik tinggi, dapat menyebabkan badai matahari yang berdampak pada komunikasi satelit dan jaringan listrik. Bintik matahari adalah wilayah yang lebih dingin di matahari yang disebabkan oleh konsentrasi garis medan magnet. Bintik matahari adalah komponen yang terlihat dari daerah aktif, area medan magnet yang intens dan kompleks di matahari yang merupakan sumber letusan matahari. Bintik matahari dapat dilihat di fotosfer matahari, atau permukaan matahari yang terlihat. Aktivitas ini dapat tampak saat matahari sedang mengalami gerhana matahari total. Aktivitas lidah api matahari ialah aktivitas yang menyebabkan matahari mengeluarkan nyala api berwarna merah yang meluncur keluar dari fotosfer. Matahari menciptakan medan magnet. Medan magnet ini terjadi saat matahari berputar, dengan ekuatornya berputar lebih cepat daripada kutubnya. Badai matahari biasanya dimulai ketika medan magnet menjadi terpelintir dan meregang sedemikian rupa sehingga putus dan terhubung kembali dalam proses yang disebut rekoneksi magnetik, melepaskan sejumlah besar energi. Ketika partikel energi dari luar angkasa bertabrakan dengan atom dan molekul di atmosfer, mereka dapat menyebabkan cahaya warna-warni yang kita sebut aurora. Matahari terus-menerus menghasilkan aliran partikel bermuatan ke tata surya yang dikenal sebagai angin surya. Ketika angin surya mencapai bumi, ia dapat berinteraksi dengan perisai magnetik bumi, seringkali menyimpan dan mengakumulasi energi di sana. Ketika energi ini akhirnya dilepaskan, sebagian besar energi tersebut turun ke atmosfer kita, menyebabkan aurora. Adik-adik, sekarang kita akan menuju ke planet dan benda langit. Are you ready? Planet dan benda langit menarik karena keindahannya dan misterinya.
Astronom menggunakan teleskop untuk mengamati objek jauh dan menganalisis spektrum cahaya untuk memahami komposisi, suhu, dan gerakan mereka. Planet terdekat dari Matahari adalah Merkurius. Planet Merkurius merupakan planet terkecil di dalam tata surya. Selain itu, planet ini pun memiliki jarak terdekat dengan Matahari. Jarak dari planet Merkurius ke Matahari ini pun mencapai 57 juta kilometer. Venus adalah nama dari Dewi Cinta pada bangsa Roma. Karena planet ini letaknya juga tidak jauh dari Matahari, suhu pada siang hari bisa mencapai 471 derajat Celcius. Sedangkan untuk ukurannya lebih kecil daripada ukuran Bumi. Bumi merupakan planet yang mempunyai kehidupan, yang berjarak itu sekitar 150 juta km dari Matahari. Bumi mempunyai diameter itu sekitar 12.750 km. Waktu yang diperlukan Bumi untuk sekali mengelilingi Matahari yakni 365 hari, serta usia Bumi itu diperkirakan sudah sampai 4,543 miliar tahun. Bumi memiliki satu satelit alami, yaitu Bulan, yang berperan dalam berbagai fenomena alam. Bulan mengendalikan pasang surut air laut melalui gravitasinya, serta menjaga stabilitas rotasi dan kemiringan sumbu bumi, yang penting untuk pergantian musim. Jarak planet Mars ke Matahari ini sekitar 228 juta km, dan diameternya sekitar 6.779 km. Serta juga waktu yang diperlukan Mars untuk sekali mengelilingi Matahari itu yakni 687 hari. Planet ini memiliki warna kemerah-merahan. Mars juga mempunyai dua satelit yakni Phobos serta Deimos. Jupiter merupakan planet terbesar di tata surya. Jarak dari Matahari sekitar 778 juta km. Yang berdiameter itu sekitar 143.000 km. Waktu yang diperlukan untuk dapat sekali mengelilingi Matahari itu sekitar 12 tahun. Jupiter mempunyai 16 buah satelit alami. Hingga sampai ini planet Jupiter diketahui ini memiliki 79 satelit, yang terbesar serta juga dikenal dengan nama Io, Europa, Ganymede, serta juga Callisto. Planet Saturnus ini diameternya sekitar 120.000 km, jadi merupakan planet terbesar kedua di tata surya. Jaraknya ke Matahari sekitar 1,428 juta km. Waktu yang dibutuhkan untuk sekali mengelilingi Matahari yakni 29,5 tahun. Mempunyai sekitar 62 satelit dengan ukuran bervariasi. Saturnus merupakan planet yang indah karena mempunyai cincin yang jelas. Cincin tersebut terbuat dari debu serta partikel angkasa. Hingga saat ini, Saturnus diketahui mempunyai sekitar 62 satelit dengan ukuran bervariasi. Planet Uranus adalah planet ketujuh dari Matahari, dikenal dengan warna biru kehijauan akibat gas metana di atmosfer. Uniknya, rotasinya hampir miring sejajar dengan bidang orbit, membuatnya tampak berguling saat mengelilingi Matahari. Uranus memiliki cincin tipis dan beberapa satelit menarik seperti Miranda, Umbriel, Ariel, Titania, dan juga Oberon. Planet Uranus ini mempunyai diameter itu sekitar 50,1000 km. Jaraknya ke Matahari itu juga sekitar 2.869 juta km, dan waktu yang diperlukan untuk sekali mengelilingi Matahari itu sekitar 84 tahun. Planet Neptunus ini jaraknya paling jauh dengan Matahari yakni berada sekitar 4.495 juta km, dan berdiameter itu sekitar 48.600 km. Waktu yang diperlukan untuk sekali mengelilingi Matahari itu sekitar 165 tahun. Serta planet ini mempunyai dua buah satelit alami. Sampai saat ini Neptunus ini memiliki 13 satelit utama yang beberapa satelitnya itu diberi nama Thalassa, Triton, Naiad, Galatea, Proteus,
Despina, dan juga Larissa. Asteroid atau planet kecil adalah sisa-sisa berbatu dari pembentukan tata surya sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Sebagian besar terletak di sabuk asteroid utama antara Mars dan Jupiter, dengan ukuran bervariasi dari Vesta yang berdiameter 329 mil, 530 km, hingga yang berukuran di bawah 33 kaki, 10 meter. Total massa mereka lebih kecil dari massa bulan bumi. Komet adalah bola salju kosmik yang terdiri dari gas beku, batuan, dan debu yang mengorbit matahari. Saat membeku, ukurannya sebesar kota kecil. Ketika orbit komet membawanya mendekat ke matahari, ia memanas dan menyemburkan debu dan gas ke dalam kepala bercahaya raksasa yang lebih besar dari kebanyakan planet. Debu dan gas tersebut membentuk ekor yang membentang menjauh dari matahari sejauh jutaan mil. Panas matahari menyebabkan sublimasi yang melepaskan partikel, menciptakan koma, awan gas dan debu. Angin matahari mendorong material menjauh, membentuk ekor yang selalu mengarah jauh dari matahari. Kemungkinan ada miliaran komet yang mengorbit matahari kita di sabuk Kuiper dan bahkan lebih jauh lagi di awan Oort. Meteor adalah objek luar angkasa yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi, menciptakan cahaya yang dikenal sebagai bintang jatuh. Fenomena ini terjadi ketika partikel kecil dari debu kosmik atau serpihan asteroid melaju dengan cepat, menghasilkan jalur cahaya yang menakjubkan. Jika meteoroid cukup besar, sebagian bisa mencapai permukaan bumi sebagai meteorit. Bulan adalah satelit alami bumi, berukuran sekitar 1/4 diameter bumi. Ia tidak memiliki cahaya sendiri. Cahaya yang terlihat adalah pantulan dari sinar matahari. Permukaannya memiliki kawah dan dataran luas, meriah, dari letusan vulkanik. Gravitasi bulan memengaruhi pasang surut laut dan membantu stabilisasi rotasi bumi dan berperan dalam evolusi kehidupan. Selamat, adik-adik, kalian telah berhasil dengan gemilang menjalankan misi di Astro Quest. Kalian sudah menjelajahi tata surya kita. Sampai bertemu di petualangan selanjutnya. Salam astronomi. Hai astronaut cilik, kalian sungguh luar biasa. Sampai jumpa.